Hai halo, video kali ini aku mau bawain alur cerita dari anime Tensei Kinja no Isekai Life, dimana anime ini baru rilis dan alur ceritanya mungkin aku akan upload setiap seminggu setelah episodenya keluar. Agar lebih memahami ceritanya, aku bacain sedikit sinopsisnya ya. Anime ini bercerita tentang seorang bernama Sano Yuji yang berpindah ke dunia lain. Di dunia lain ini, Yuji mendapatkan skill berupa penjinak monster. Namun nasibnya berubah ketika dia bertemu dengan para slime yang memiliki karakter yang aneh-aneh. Daripada kelamaan, mending kita masuk aja ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan MC dari anime ini yang bernama Sano Yuji yang sedang melawan monster. Setelah monster kalah, adegan berpindah ke guild petualang di mana di sana ada petualang yang sedang membicarakan tentang slime yang bisa mengeluarkan semburan api. Tak lama, Yuji datang dengan seekor slime. Walaupun Yuji hanya seorang penjinak, ternyata dengan mudahnya menyelesaikan misi untuk mencari bunga Dria di sarang monster. Walaupun Yuji tidak membawa bunga satu tangkai pun, ternyata bunganya berada di tubuh slime dan semua orang terkejut karena slime-nya mengeluarkan banyak bunga dia. Tak lama kemudian, datang seseorang yang memberitahu kabar buruk. Ternyata di hutan terdapat 10.000 monster yang sedang menuju kota tersebut. Pada awalnya, Guildmaster meminta para petualang untuk kabur karena para petualang kalah jumlah dengan para monster itu. Tapi Yuji menolak dan mengusulkan sebuah rencana. Yuji pun mengeluarkan sebuah tulang naga dan berkata kalau Yuji bisa mengeluarkan sihir semburan api yang nantinya bakal dipakai buat lenyapin semua monster. Rencana itu pun dimulai. Para petualang bertugas untuk menghadang sebagian monster yang ingin masuk ke kota. Sedangkan Yuji pergi ke atas menara sambil menghubungi Proud Wolf untuk mengumpulkan semua slime. Serangan pertama pun dimulai. Para petualang menghujani para monster dengan sebuah kristal. Akan tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan mereka harus melawan monster dengan pedangnya. Di sisi lain, Yuji mengeluarkan jendela sihirnya. Di jendela sihir itu terdapat banyak tulisan dan ternyata Yuji memiliki kemampuan untuk menciptakan sihir apapun yang dia mau. Tiba-tiba Yuji dihubungi oleh salah satu slime dan cewek bernama Triad yang sedang mengawasi orang misterius yang membawa kristal sihir. Ternyata dia adalah sosok di balik ini semua. Orang itu menggunakan kristal sihir untuk mengendalikan para monster. Yuji pun meminta mereka untuk menangkapnya. Di sini kekuatan Yuji yang lainnya diperlihatkan, di mana Yuji bisa mengeluarkan sihir jarak jauh dengan perantara para slime. Setelah tertangkap, orang misterius itu malah bunuh diri dengan cara memecahkan racun yang terdapat di mulutnya. Adegan berpindah ke para petualang yang sudah mulai kelelahan. Melihat hal itu, Yuji meminta Proud Wolf dan sebagian slime untuk membantu para petualang. Para slime pun mulai menyerang dengan semburan api yang dibuat oleh sihir jarak jauh milik Yuji. Adegan berpindah lagi kepada Yuji yang sudah memiliki rencana. Yuji akan menggunakan sihir pelindung untuk menyelimuti kota dan akan menggunakan sihir api neraka ke sisi luar yang terdapat ribuan monster. Setelah itu, Yuji meminta Lily yang berada di belakangnya untuk memberitahu kepada para petualang untuk mundur. Setelah itu, Yuji memberitahu seluruh slime untuk berkumpul ke kota dan mengelilingi tepian kota. Setelah semuanya siap, Yuji mengeluarkan sihir pelindung raksasa untuk melindungi isi kota, lalu mengeluarkan sihir api neraka yang membakar para monster di sekeliling kota. Akan tetapi, cara ini belum berhasil sepenuhnya karena masih ada sisa monster yang hidup. Walaupun Yuji hampir tumbang karena HP-nya minus lebih dari 200.000, tapi Yuji memaksakan diri untuk menggunakan HP-nya agar bisa melakukan serangan kedua. Setelah mengeluarkan serangan kedua, Yuji pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Yuji terbangun di sebuah kamar. Di sana terdapat para slime dan Lily yang merawatnya. Di sisi lain, diperlihatkan Guildmaster yang sedang mengidentifikasi mayat seseorang yang ada di dalam hutan. Dan di sana, Guildmaster membawa barang bukti. Selain itu, para petualang juga sedang melakukan pesta kemenangan. Melihat hal itu, Yuji pun ikut senang. Lily pun mengucapkan terima kasih dan bertanya, kenapa Yuji melindungi kota ini? Yuji pun mengingat kalau dulunya dia hanya seorang pekerja kantoran biasa. Saat Lily pergi untuk mengambilkan selimut, ternyata Yuji sudah pergi. Sumimasen, konya hiesou nanode, mou ichi moi kakeru mono.
keesokan harinya, Guildmaster nampaknya sudah mengetahui siapa pelaku di balik ini semua. Ternyata pelakunya adalah suatu organisasi yang belum diketahui namanya, dan episode pun ditutup dengan Yuji yang telah sampai di kota lain. Dan segitu aja untuk episode kali ini. Tunggu episode kedua di minggu depan ya. See ya!